Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Selamat siang semua. Siang. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya di sini akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak sempat hadir pada pertemuan kali ini. Oke. Ferdi Budiansyah, lupa. Abdul Rahman, lupa. Muhammad Dakir, lupa. Muhammad Wahyu, lupa. Satya, lupa. Najamuddin, lupa. Oke, saya rasa untuk hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya ingin kepada ketua kelas terlebih dahulu untuk memimpin doa supaya doa kita ini yang kita sampaikan dapat memberikan kita lebih fokus dalam memahami pembelajaran. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, baiknya kita dengan bagian doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman semua, minggu lalu kita dalam mempelajari yaitu melakukan diagnosa terhadap sebuah kendaraan. Nah, diagnosa itu kita mengambil kesimpulan baik atau rusaknya dari sebuah komponen saat kita melakukan perbaikan. Dalam melakukan diagnosa terhadap sebuah komponen, ada beberapa alat ukur yang kita gunakan. Nah, siapa yang tahu di sini apa saja alat-alat yang digunakan untuk mengukur? Berapa? Oke, ada yang lain? Oke ya. Jadi dalam melakukan pengukuran tentu banyak alat ukur yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan mempelajari salah satu alat ukur yang tentu sangat bagus untuk kita gunakan dalam suatu perbaikan atau dalam suatu mengambil kesimpulan dari sebuah diagnosa. Nah, alat ukur ini ada yang tahu jenis alat ukur ini? Wah, Ya. dari berapa? Oke. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai alat ukur Werner Kaliber ini. Saya ingin kalian membayangkan dalam suatu pekerjaan, salah satunya seperti bengkel. Dalam suatu bengkel, kita memperbaiki suatu mesin di kendaraan bermotor ataupun mobil. Salah satunya seperti ada kerusakan baut. Nah, bagaimana kita mengetahui ukuran dari baut yang rusak itu? Tentu kita menggunakan salah satu alat ukur yaitu Werner Kaliber. Jadi Werner Kaliber ini ketika kita melakukan pengambilan data dari sebuah komponen yang rusak, sangat jelas kita mengambil data menggunakan alat ukur ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama di sini kepada teman-teman semua dapat mampu mengetahui fungsi dari alat ukur jangka sorong. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang pertama ini kepada teman-teman diharapkan mampu untuk mengetahui apa saja fungsi dari alat ukur jangka sorong ini. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong serta mengetahui fungsi dari bagian-bagian jangka sorong ini. Nah, dari alat ukur jangka sorong ini tentu ada bagian-bagiannya. Nah, di situ kita akan pelajari dan kita akan mengetahui apa fungsi dari bagian-bagian alat ukur ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran berikutnya yaitu memahami prosedur penggunaan jangka sorong sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan standar SOP. Nah, jadi di
kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong ini, bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong ini, yang dimana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Saya di sini ingin mengambil contoh ya. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah rumah, bagaimana kita supaya rumah itu kokoh dan tidak cepat rusak. Nah, tentu kita mempunyai dasar. Saat kita membangun rumah tentu ada dasar dari bangunan tersebut. Nah, sama seperti kita ingin suatu saat ingin melakukan pekerjaan khususnya dalam dunia otomotif, tentu kita harus memiliki terlebih dahulu dasar-dasar pengetahuan sebelum kita melakukan perbaikan di suatu perusahaan itu dalam suatu perusahaan. Nah, salah satu dasar yaitu kita mempunyai ilmu. Salah satunya seperti kita mengetahui bagaimana alat ukur atau jangka sorong ini. Tentu nanti kita akan gunakan. Kita akan langsung masuk ke materi. Untuk materi yang pertama kita akan pelajari mengenai fungsi dari alat ukur jangka sorong ini. Nah, jadi di sini ada 4 jenis atau 4 fungsi dari alat ukur jangka sorong ini. Nah, yang pertama itu dapat mengukur benda-benda pada bagian luar. Nah, jadi dalam suatu objek tentu kita bisa menggunakan alat ukur jangka sorong ini untuk mengukur bagian luar dari jangka sorong dari suatu objek yang kita akan ukur. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu dapat mengukur benda kerja pada bagian dalam. Nah, suatu objek itu kita juga dapat mengukur diameter dalam dari suatu objek yang ingin kita ukur, dan dapat mengukur kedalaman lubang dari suatu objek, dan dapat mengukur ketinggian benda yang bertingkat. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari jangka sorong ini. Salah satunya seperti dapat mengukur diameter luar dari suatu objek, dapat mengukur diameter dalam, mengukur ketinggian, dan mengukur kedalaman lubang. Oke, nah di sini kita sudah mempelajari apa saja fungsi dari alat jangka sorong ini. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang ingin bertanya di sini? Oke. Izinkan bertanya bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Oke, bagus ya. Bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong? Nah, jadi kelihatan sekali saudara teman-teman ini semangat dalam pembelajaran kali ini. Nah, di sini kita akan mempelajari juga ya bagaimana menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, ini kita mempelajari bagaimana menggunakan alat ukur jangka sorong. Kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis-jenis dari alat ukur jangka sorong. Nah, oke. Jadi ada jenis yang pertama itu alat ukur jangka sorong jenis dial kaliper. Nah, dial kaliper ini dia menggunakan jam ukur sebagai pengganti skala Nonius. Nah, memudahkan pembacaannya secara jarum analog. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu Federal Caliper. Nah, jenis yang kita akan gunakan saat ini. Kemudian jenis yang ketiga yaitu jangka sorong jenis Digital Caliper, di mana hasil pengukuran langsung muncul pada layar digital, memberikan kemudahan dan tingkat ketelitian yang tinggi. Sering digunakan di bagian quality control. Nah, oke.
Ini ada jenis-jenis dari jangka sorong. Nah, di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong ini. Nah, pada bagian-bagian alat ukur jangka sorong ini tentu ada fungsi-fungsi dari bagian tersebut. Nah, di sini pada bagian yang pertama yaitu nomor 1 ya, bisa kita lihat nomor 1 yaitu tanduk atap dan geser. Nah, tanduk atap yang ini bisa dilihat ya, dan tanduk geser. Nah, seperti ini. Nah, untuk kegunaannya itu mengukur diameter dalam. Nah, jadi tanduk atap ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu objek. Kemudian bagian yang kedua yaitu rahang tetap. Nah, yang ini di bawah sini ada rahang tetap dan rahang geser. Oke, ini yang di bawah ya, bisa kita geser-geser. Nah, untuk kegunaannya itu dapat mengukur diameter luar dari suatu objek. Nah, kemudian yang ketiga pada gambar tunjukkan yang ketiga baut pengikat. Nah, ini ada bautnya ya di atas, berfungsi untuk rahang geser. Nah, jadi ini ada rahang geser yang bisa kita geser ya. Ketika kita sudah mengukur di suatu objek, kita bisa mengunci supaya kita mengetahui berapa ukurannya. Kemudian batang geser nomor 4. Nah, ini batang geser di bawah, kita lihat berfungsi untuk menggeser ke arah kanan dan kiri. Jadi kita bisa pegang di bagian batang geser ini untuk kita mengukur, untuk kita menggeserkan entah itu ke kanan atau ke kiri. Nah, pada nomor 5 bisa kita lihat di nomor 5 itu ada skala Nonius ya. Jadi yang di bawah ini kita bilangnya itu skala Nonius. Nah, berfungsi untuk mengukur tingkat ketelitian. Nah, jadi alat ukur jangka sorong ini tingkat ketelitiannya yaitu 0,05. Nah, pada nomor 6 batang kedalaman. Nah, nomor 6 bisa kita lihat di sini. Ini adalah batang kedalaman yang dimana dapat mengukur kedalaman dan ketinggian dari suatu objek. Nah, dan yang ketujuh ini mistar ya, main mistar. Kegunaannya itu membaca ukuran utama. Jadi di mistar ini ada skala utamanya juga di situ. Nah, itulah tadi bagian-bagian dan fungsi dari bagian jangka sorong ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang dimana tadi ada pertanyaan dari Saudara Abdul Rahman, bagaimana cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana menggunakan dan bagaimana membaca alat ukur jangka sorong ini. Nah, yang pertama, jadi yang di sini yang pertama kita lihat skala utamanya. Ini kita bisa lihat skala utama dari alat ukur jangka sorong ini. Pastikan angka terakhir sebelum 0. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan salah satu objek, yaitu objek di sini adalah tutup botol. Kita akan mencoba mengukurnya ya. Nah, sini saya akan mencoba mengukur diameter luar dari tutup botol ini. Nah, setelah kita melepaskan jangka sorong ini, kita akan mengunci ukurannya itu. Kita lanjut pada nomor 2, lihat skala utama dan skala Nonius yang segaris, itu Noniusnya. Nah, setelah kita mengaplikasikannya ke suatu objek, kita lihat skala utamanya ada berapa. Kemudian skala Noniusnya itu kita lihat yang sejajar ya. Seperti kita lihat tadi di angka skala utamanya itu yang jangka 9 harus dengan garis 0 di skala Nonius.
Dan kita lihat dari skala radiusnya itu yang sejajar. Nah, bisa kita lihat di sini 1,5 ya, berarti 15, dia sejajar di 15. Nah, jadi bisa kita baca hasilnya itu di angka skala radius ada 9, skala utamanya di angka 9, dan skala radiusnya itu di angka 15. Nah, jadi ukurannya itu 9,15. Nah, tadi kita sudah mencoba juga untuk mengukur suatu objek. Di sini kita bisa lihat di skala utamanya itu dia tertuju di angka 32. Nah, dan skala radiusnya itu saya akan coba dia tertuju di radius yang di 2. Jadi kita bisa baca bahwa ukuran diameter luar dari objek ini yaitu 33,20. Oke, sudah paham ya? Oke, baik teman-teman semua. Setelah kita sudah mengetahui apa fungsi dari alat ukur jangka sorong ini, kita juga sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan atau membaca dari alat ukur jangka sorong ini. Di sini saya ingin kepada teman-teman semua membuat kelompok yang dimana kalian akan mengukur suatu objek. Nah, jadi kalian sudah membagi kelompok. Di sini saya akan memberikan alat ukur jangka sorong dan suatu objek. Nanti kalian akan tulis objek apa yang kalian ukur. Kemudian kalian mengukur diameter apa, entah itu kalian mengukur diameter dalam, diameter luar, atau ketinggian suatu objek. Nah, saya berikan kepada kelompok 1 dan objeknya, dan kelompok 2 data objeknya. Nah, saya kalian akan tulis ya objek apa yang kalian ukur, kemudian kalian mengukur diameter apa ya, dan berapa hasil pengukurannya. Oke. Oke, jadi kalian sudah mengukur satu objek. Sekarang kalian akan presentasikan berapa hasil yang kalian dapat untuk mengukur suatu objek. Saya berikan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil pengukurannya. Ya, silakan. Untuk objek yang dikonven dan mengukur kedalaman dan hasil yang didapatkan untuk 47,70 cm. Dan untuk skala-skalanya 47 dan skala minusnya 70. Oke, ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang dimana mengukur penutup pulpen, kedalaman penutup pulpen, dan hasilnya itu 47,70 mm. Ya. Selanjutnya saya silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengukurannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengukuran suatu objek, yaitu sebuah busi, di mana saya mengukur diameter luar dengan skala utamanya yaitu 2 dan skala minusnya yaitu 50. Jadi hasil dari diameter luar pada objek busi yaitu 2,50. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil pengukurannya. Di sini saya rasa teman-teman semua sudah paham ya bagaimana menggunakan alat ukur jangka sorong ini dalam mengukur suatu objek. Oke, baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman semua, di mana nanti kalian akan mengisi. Di sini ada kertas yang saya akan berikan.
kalian akan mengikuti soal-soal pada kertas ini. Nanti minggu depan kalian akan kumpul untuk tugas-tugasnya. Ya. Ini adalah tugas. Minggu depan kalian akan kumpul. Nanti tugasnya kalian akan kerjakan di rumah ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya ingin menyimpulkan mengenai materi-materi kita sebelumnya, materi kita tadi. Saya akan menyimpulkan. Yang pertama itu jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda. Nah, jadi alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan mengukur ketinggian dan kedalaman suatu objek benda. Nah, kemudian yang kedua, langkah kerja pengukuran menggunakan jangka sorong yaitu gerakan batang geser, posisikan, rakam, tanduk, dan batang kedalaman pada benda kerja. Kemudian kunci, nur pengunci, kemudian lakukan pembacaan skala pertama dan skala menius. Nah, jadi tadi penggunaannya kita bisa ukur dan kita kunci setelah kita mengukur di suatu objek, kemudian kita baca. Nah, kita tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara merawat alat ukur jangka sorong. Nah, tentu dalam alat ukur jangka sorong ini bisa saja rusak ya. Ketika kita sudah lama tidak menggunakan alat ukur jangka sorong ini, tentu bisa saja alat ukur ini mengalami korosi atau karatan. Nah, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara merawatnya ya, supaya tidak terjadi kerusakan, supaya bendanya tetap bagus ya digunakan dan tidak korosi. Oke, itu saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, saya ingin kembali kepada ketua kelas memimpin doa supaya pembelajaran kita ini dapat kita pahami, supaya tidak terlupakan lagi. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebelum kita lakukan doa selesai. Doa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah berpartisipasi, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.